Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Iva. Pada kali ini Bu Iva akan membahas materi ekonomi kelas 10. Sebelum kegiatan pembelajaran ini mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan pembelajaran ini berjalan dengan lancar dan saya harap kalian dalam keadaan sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini, Bu Iva akan membahas tentang sistem ekonomi. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini adalah kalian diharapkan bisa menjelaskan apa arti dari sistem ekonomi. Yang kedua adalah kalian diharapkan bisa menjelaskan macam-macam sistem ekonomi. Yang ketiga adalah diharapkan kalian bisa menjelaskan kebaikan dan kelemahan sistem ekonomi. Oke, akan saya bahas satu persatu apa arti dari sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah sistem untuk mengatasi masalah kelangkaan yang digunakan untuk membuat pilihan tentang alokasi sumber daya yang terbatas untuk digunakan seefisien mungkin. Pengertian ini menurut Kurniawan tahun 2015. Sistem ekonomi yang dianut oleh setiap negara itu berbeda-beda sesuai dengan dasar hukum, kondisi sosial politik, dan sejarah negara masing-masing. Adapun macam-macam sistem ekonomi itu adalah ada 5. Yang pertama adalah sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang masih menurut pada adat istiadat dan kebiasaan secara turun-temurun dalam melakukan kegiatan ekonominya. Pemecahan masalah ekonomi dalam sistem ekonomi tradisional adalah dengan memanfaatkan sumber daya alam yang diproduksi sendiri dan digunakan untuk kepentingannya sendiri. Yang kedua adalah sistem ekonomi komando atau terpusat. Sistem ekonomi terpusat ini adalah merupakan sistem ekonomi yang dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah, baik dalam kepemilikan faktor produksi maupun alokasi penggunaan sumber daya. Pemecahan masalah ekonomi dalam sistem ekonomi komando adalah sumber daya alam diproduksi oleh negara dan hasilnya didistribusikan kepada rakyat. Yang ketiga adalah sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar merupakan sistem ekonomi yang memberikan kebebasan kepada masing-masing individu untuk melakukan kegiatan ekonomi. Pada sistem ekonomi ini, segala sesuatunya itu ditentukan oleh kondisi pasar. Pemerintah tidak ikut campur tangan dan tidak dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Pemecahan masalah ekonomi dalam sistem ini diserahkan pada mekanisme pasar. Yang keempat adalah sistem ekonomi campuran. Sistem ini muncul sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi terpusat dengan mengkombinasikannya dan mengurangi kekurangan masing-masing dari kedua sistem ekonomi tersebut. Pemecahan masalah ekonomi dengan sistem ini dilakukan dengan cara pemerintah mengelola industri vital dan swasta mengelola industri lainnya. Yang kelima adalah sistem ekonomi syariah. Sistem ekonomi syariah ini adalah merupakan sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam. Sistem ekonomi syariah bukanlah campuran sistem ekonomi liberal atau kapitalisme dan sistem ekonomi komando atau sosialisme atau berada di tengah-tengah kedua macam sistem ekonomi tersebut. Bukan pula untuk menyaingi sistem ekonomi liberal dan komando, melainkan sebagai sistem ekonomi tersendiri. Pemecahan masalah ekonomi dengan sistem ekonomi syariah ini dilakukan melalui mekanisme pasar dengan pengawasan pasar yang luas dan ketat, dan sistem kepemilikan pribadi, wakaf, dan kepemilikan bersama untuk barang-barang yang menguasai hajat hidup orang banyak. Adapun kebaikan dan kelemahan sistem ekonomi itu adalah yang pertama adalah kebaikan sistem ekonomi tradisional.
Yang pertama adalah tidak adanya persaingan, karena semua itu dilakukan berdasarkan kebiasaan. Yang kedua, masyarakat tidak terbebani target tertentu karena semua kegiatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Adapun keburukan sistem ekonomi tradisional adalah masyarakat yang hanya melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan, bukan untuk meningkatkan kesejahteraan. Yang kedua, tidak bertujuan mencari keuntungan sehingga tidak ada motivasi untuk menciptakan sebuah kemajuan. Yang ketiga adalah efisiensi dalam penggunaan sumber daya tidak diperhitungkan. Yang kedua adalah perbaikan sistem ekonomi komando atau sistem ekonomi terpusat. Yang pertama adalah masalah ekonomi atau ketimpangan dapat dikurangi dengan pengawasan dan campur tangan pemerintah. Yang kedua, pendapatan itu lebih merata. Yang ketiga, kegiatan ekonomi berjalan lancar karena adanya aturan pemerintah yang jelas dan tegas. Adapun keburukan sistem ekonomi komando, yang pertama adalah kemajuan masyarakat terhambat. Yang kedua, masyarakat dan swasta terkekang. Yang ketiga, monopoli oleh pemerintah yang tidak memihak rakyat sangat merugikan. Yang ketiga adalah perbaikan sistem ekonomi pasar. Yang pertama adalah masyarakat lebih partisipatif dan kreatif. Yang kedua, persaingan akan menghasilkan kemajuan. Yang ketiga, produk yang dihasilkan bermutu tinggi. Yang keempat, efektivitas dan efisiensi tinggi. Adapun keburukan sistem ekonomi pasar, yang pertama adalah ketimpangan meningkat karena pendapatan dan penguasaan faktor produksi yang tidak merata. Yang kedua, adanya monopoli yang merugikan masyarakat. Yang ketiga adalah perbaikan sistem ekonomi. Yang keempat, yaitu perbaikan sistem ekonomi campuran. Yang pertama adalah kestabilan ekonomi terjamin. Yang kedua, pemerintah dapat memfokuskan perhatian untuk memajukan sektor usaha menengah dan kecil. Yang ketiga, adanya kebebasan berusaha sehingga dapat mendorong kreativitas individu. Adapun keburukan sistem ekonomi campuran, yang pertama adalah sulit menentukan batas antara kegiatan ekonomi yang seharusnya dilakukan pemerintah dan swasta. Yang kedua, sulit menentukan batas antara sumber produksi yang dapat dikuasai oleh pemerintah dan swasta. Yang terakhir adalah perbaikan sistem ekonomi syariah. Yang pertama, terpenuhinya hak individu dan sosial. Yang kedua, terjaminnya keamanan dalam transaksi. Yang ketiga, distribusi yang adil. Adapun keburukan dalam sistem ekonomi syariah itu, secara teori, sistem ekonomi syariah ini tidak memiliki keburukan atau kelemahan. Namun, dalam prakteknya terdapat masalah-masalah tertentu yang harus diantisipasi. Itulah pembahasan tentang sistem ekonomi. Sebelum saya akhiri, ada tugas untuk anak IPS, yaitu mengerjakan uji kompetensi 2 halaman 22, sedangkan untuk anak IPA adalah mengerjakan uji kompetensi 2. Mari kita akhiri pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Tapi jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.